Halo semuanya, selamat datang di channel podcast kita Jejak Kata. Menghidupkan kisah. Menapaki sejarah. Yeay. Oke, di episode pertama ini kita akan membahas sejarah tentang Tan Malaka. Ada yang tahu kali ya sih Tan Malaka itu siapa? Setahu aku sih dia pahlawan nasional, ya nggak sih? Itu tuh kalau setahu aku juga dia tuh baru dibilang pahlawan nasional, baru dinyatain pahlawan nasional tuh hanya pada tahun 1963 ya. Gimana sih biografinya dia gitu? Aku pengen tahu nih, aku belum tahu. Kalau yang aku tahu, Tan Malaka itu keturunan seorang bangsawan, dan dia tuh lahir di Sumatera Barat. Nama dia tuh sebenarnya Sultan Ibrahim. Namun karena dia dapat gelar kehormatan dari garis keturunan ibunya, namanya itu jadi Datu Sultan Malaka dan disingkat jadi Tan Malaka. Gitu. Dan dia tuh sekolah karena dia keturunan bangsawan ya. Jadi dia tuh boleh memilih di salah satu sekolah Belanda, dan akhirnya dia memutuskan sekolah di Quick School dan dia lulus tahun 1913. Berarti yang bisa sekolah di luar negeri itu yang keturunan bangsawan. Kayaknya kayak gitu nggak sih? Karena Karena zaman dulu tuh kalau dulu tuh susah kan buat sekolah gitu. iya, kayak jangankan sekolah di luar negeri, buat sekolah di negara sendiri aja kita tuh susah banget kalau zaman dulu tuh. Ya, Tuh. Dan setelah dia lulus dari Quick School, dia tuh memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Belanda. Pada saat dia kuliah di Belanda nih ya, dia tuh kan suka baca-baca buku gitu ya, orangnya tuh kayak ya dia seneng lah mencari ilmu gitu, karena dia tuh orang yang sangat cerdas banget kan. Lalu dia tuh tertarik dengan ideologi komunis. Nah, di situ setelah dia lulus dari kuliahnya, dia itu kan ditawarin buat ngajar di sekolahan di Indonesia kan. Akhirnya dia tuh jadi guru di Sumatera Barat. Dan waktu dia ngajar di Indonesia tuh dia ngeliat bahwa orang Belanda itu memperlakukan rakyat Indonesia tuh dengan tidak adil gitu. Nah, karena mungkin dia ngerasa ilmu dia udah tinggi nih ya, dan dia keturunan bangsawan, dia tuh berani ngeritik orang Belanda, nyampe akhirnya dia tuh ditandain sama orang Belanda. Diawasin gitu loh. kenapa dia pengen jadi guru? Kenapa enggak misalnya karena dijajah kan, karena mereka bisa mikir aku jadi tentara aja gitu misalnya. Kenapa dia harus pengen jadi guru ya? Enggak, karena orang yang sangat cerdas dan ilmunya banyak, jadi dia tuh ingin mengembangkan ilmunya dan berbagi apa yang dia dapat ke orang lain gitu. Dan dia tuh ngelihat di Indonesia tuh banyak orang-orang yang kurang mampu itu susah buat sekolah, kayak gitu. Dan dia tuh baru tahu kalau Indonesia dijajah oleh Belanda tuh ya setelah dia pulang ke Indonesia, setelah dia lulus kuliah gitu loh. Dia pasti kaget ya. Iyalah, gila, dia selama ini sekolah di Belanda, dan saat dia pulang ke Indonesia ternyata Belanda tuh ngejajah. Ternyata negaranya sedang Iya. merasa diinjak-injak ya. Dan ternyata dia tuh ngejajah negara dia gitu, tempat lahir dia, kayak gitu. Nah, karena si Tan Malaka ini gerak-geriknya diawasi kan sama orang Belanda, akhirnya dia tuh berlayar ke Pulau Jawa. Dan saat di Pulau Jawa dia tuh ketemu sama tokoh-tokoh penting dan juga beberapa organisasi. Salah satunya organisasi SI atau Syarikat Islam. Nah, setelah dia ketemu oleh salah satu anggota Syarikat Islam nih, dia tuh ngerasa nyambung sama SI itu karena satu pemikiran dengan komunis. Dia kan tertarik banget nih sama ideologi komunis, dan dia tuh ngerasa ini Syarikat Islam nyambung nih gitu sama ideologi komunis yang dia sukain. Tapi Akhirnya bukannya komunis tuh anti agama gitu ya? Tapi dia Islam banget, tapi dia tertarik dengan komunis gitu. mungkin karena mereka satu tujuan gak sih?
karena pengen republik kayak gini gitu. Jadi nggak Iya. dilihat dari agamanya apa, cuman lihat dari tujuannya yang sama nggak sih? Iya, karena satu tujuan mereka tuh. Itu juga menjadi kontra di negara ini juga ya. Oke. Nah, setelah dia gabung sama organisasi SI ini nih, lalu dia tuh apa sih? Punya keinginan mendirikan sekolah untuk warga yang kurang mampu. Karena dia tuh waktu ngajar di Sumatera Barat tuh dia ngeliat kan bahwa orang-orang yang kurang mampu itu ya beda lah gitu sama dirinya gitu, bahwa semua orang tuh nggak bisa ngerasain apa yang dia rasain sekarang, sedangkan dia tuh punya privilege keturunan bangsawan. Dan kalau orang-orang yang bukan keturunan bangsawan tuh mereka tuh nggak bisa sekolah gitu, bahkan mereka tuh nggak sekolah sama sekali kayak gitu loh. Dan dia juga mendirikan sekolah ya di sana. Ya, lalu dia tuh kan mendirikan sekolah dan itu didukung banget sama si organisasi SI ini gitu. Terus karena sekolah yang dia dirikan ini rame banget nih ya, banyak orang yang antusias gitu dan daftar ke sekolah itu, orang-orang tuh minta buat dia ngediriin lagi sekolah di wilayah lain. Akhirnya dia mendirikan juga sekolahan di Bandung. Nah, waktu awal dia ngediriin itu banyak banget tuh yang daftar, nyampe ada 200 murid. Tapi di tengah perjalanan si pendirian sekolah itu harus terhenti karena ada sesuatu yang menimpa Tan Malaka. Lalu gak lama dari situ si organisasi SI ini terpecah belah karena perbedaan pendapat. Nah, setelah terpecah belah itu tuh si organisasi SI itu terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan putih dan juga ada golongan merah. Nah, si Tan Malaka bingung kan nih ya mau masuk golongan yang mana. Setelah dia mikir, akhirnya dia tuh bergabung dengan golongan yang merah. Nah, setelah dia ada di golongan merah ini itu ya, lama-kelamaan si SI yang golongan merah itu berubah jadi PKI, jadi Partai Komunis Indonesia. Karena semakin sini tuh semakin banyak anggota si golongan merah itu tuh. Dan Tan Malaka tuh ditunjuk menjadi ketua PKI. Nah, setelah dia ditunjuk menjadi ketua PKI itu ya, dia tuh semakin percaya diri buat ngeluarin menyuarakan ketidakadilan Belanda. Sampai akhirnya Tan Malaka diculik oleh orang Belanda dan dia diasingkan ke luar negeri. Kayak gitu sih kalau dari sejarah yang aku dapat. Coba kalau di antara kalian ada yang tahu nggak sejarah Tan Malaka? Apa sih gitu yang kalian tahu tentang Tan Malaka? Aku pernah baca-baca, ternyata Tan Malaka tuh pernah gabung sama organisasi komunis internasional. Nah, dia tuh waktu saat gabung di organisasi komunis internasional itu ternyata banyak anggota yang PKI itu tuh yang dibunuh. Oh, jadi oh ya, karena dia diasingkan di luar negeri itu ya. Dia Ya. tuh kan gabung sama Partai Komunis Internasional. Jadi waktu dia Di luar negeri yang dia, di Indonesia tuh PKI-nya pada dibunuh-bunuhin ya gitu. anggota PKI-nya tuh dibunuh waktu saat dia gabung di organisasi komunis internasional. Terus kan tadi juga kamu nyebutin kalau Tan Malaka tuh buronan Belanda kan. Iya. Nah, waktu di tahun 1927 tuh dia baru bikin gerakan nasionalis komunis yang didukung sama Partai Republik Indonesia atau PARI disebutnya. Oke. Terus waktu dia bikin gerakan nasionalis komunis ini tuh di 1942 dia baru balik ke Indonesia. Ya. Nah, waktu dia balik ke Indonesia tuh selain dia mau mengembangkan politik yang ada di Indonesia, dia sebelum balik ke Indonesia pun dia memantau politik Indonesia itu seperti apa. Jadi sebelum dia pulang tuh dia memantau politik di Indonesia gitu. Aku dengar dia juga pernah tinggal di Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura. Iya, dia tuh jadi kayak apa ya, luntang-lantung ke negara lain gak sih? Waktu dia pindah-pindah ke negara lain tuh dia juga punya nama samaran di tiap negaranya karena dia tadi Tan Malaka itu jadi buronannya Belanda gitu. Oke.
aku sempat baca deh nama samaran Tan Malaka di berbagai negara itu. Apa Apa aja tuh? tuh? Kalau di Hong Kong tuh nama dia tuh sebagai Ong Song Lee. Nah kalau di Singapura dia tuh nyamar sebagai Hasan Ghazali. Sedangkan pas dia balik lagi ke Indonesia tadi, pas dari itu tuh dia sempat nyamar, sempat ganti nama jadi Ilyas Hussein. Terus di Filipina Alicia Rivera, dan Shanghai itu Osorio. Meskipun lebih sering di luar negeri, tekad dan Tan Malaka ini nggak pernah padam juga ya. Iya, dia tuh kayak walaupun di luar negeri dia tuh masih memperjuangkan demi Republik Indonesia. Keren banget sih. Berarti dia. jiwa politiknya ini banget ya, kuat banget Iya, dari dulu. bener, geopolitiknya kuat banget. Gila. Terus gimana lagi? Terus ia sering nulis gagasan dan dukungan juga ke kalangan pemuda Indonesia. Di bukunya dia nulis buku juga di sana tuh. Di bukunya tuh yang judul tuh Masa Akti pada 1926. Dia tuh ditulisnya di luar negeri juga. Mungkin pas dia tangan tuh mungkin. Iya, sambil nulis buku gitu ya. Dia visioner sekali ya. Pantes Betul. kalau dia dibilang Bapak Republik Indonesia juga. Iya, pantas. Oh iya, kalau nggak salah, proklamasi juga itu terinspirasi dari bukunya Tan Malaka nggak sih? Oh ya. Iya, sebagai apa ya? Contoh mungkin buat bikin proklamasi. Iya, sebagai inspirasi gitu ya. Inspirasi. Terus aku juga pernah baca tentang konflik yang aku juga pernah baca konflik soal Tan Malaka. Dia tuh ternyata sering protes politik di Orde Lama. Nah itu tuh banyak banget waktu dia protes, jadi konflik buat dia jadi konflik buat dia diri sendiri. Kalau nggak salah, Tan Malaka tuh pernah dituduh juga nggak sih, karena waktu dia gabung sama apa Komunis Internasional. Kalau nggak salah dia tuh dituduh karena dia ketua PKI di Indonesia kan. Dia tuh dituduh sama ini karena banyak anggota PKI yang mati gitu. Dan Tan Malaka tuh kalau nggak salah dia nggak tahu ya kalau anggotanya tuh ngebantai, kayak apa ya, yang ngebantai orang-orang Belanda gitu loh. Nyampe akhirnya si PKI juga jadi sasaran orang-orang Belanda. Akhirnya anggota PKI juga banyak yang dibunuh. Dan ada orang yang nyalahin Tan Malaka gitu, karena kamu ketuanya, kamu tuh harus tanggung jawab gitu loh. Nyampe akhirnya Tan Malaka tuh ngerasa dia dihianatin sama anggotanya sendiri. Nah Ya aku nggak mau sih? bahas yang kamu soal bahas tadi tuduh. Nah ternyata di tahun 1948 juga Tan Malaka pernah dituduh karena menculik Sultan Syahir. Selang 1 tahun, berarti tepatnya tahun 21 Februari 1949, Tan Malaka tuh ditangkap dan dieksekusi di Kediri. Terus gimana dia? Ternyata Tan Malaka tuh ditangkap sama tentara Brawijaya yang namanya itu Sukoco. nah ya itu Sukoco. Ya. Sukoco. ya Sukoco dan Suradi. Nah mereka berdua tuh ternyata mengeksekusi Tan Malaka secara menembak gitu dieksekusinya. Tapi saat dieksekusi tuh mereka nggak dapat izin dari atasannya. Jadi Jadi dia ini apa ya, bergerak sendiri ya bergerak gitu. sendiri tanpa mereka tuh dapat perintah atau mandat lah dari atasannya gitu. Itu sih dia kayak punya dendam pribadi nggak sih? Dia tiba-tiba ngebunuh Tan Malaka gitu kayak. Oke, terus gimana? Terus aku juga pernah baca nih, makam Tan Malaka ini beradanya di desa Solopanggung, Kediri, Jawa Timur nih. Itu kenapa tuh bisa disebut makam Tan Malaka di situ? Mungkin karena ada warga mungkin yang laporin kan ada juga peneliti nih, kayak peneliti sejarawan tuh yang namanya tuh Harry Bowles. Dia tuh nulis di bukunya itu dengan kalimatnya kematiannya tuh dirahasiakan bertahun-tahun. Oh iya bener, jadi Tan Malaka tuh apa ya? Oh kayaknya yang tadi dia ditembak itu tuh karena itu gitu ya. Jadi Tan Malaka tuh ditutupin kematiannya, dianggap bisa kayak jadi ya udah mungkin. hilang aja gitu. Konspirasi juga ya. Karena kalau misalkan emang mati pasti ada makamnya nggak sih? Karena Terus, tadi bertahun-tahun gak di? ya karena tadi dieksekusinya secara tanpa izin. Jadi politik Indonesia tuh
tentang kematian Tan Malaka yang tadi ditemui sama Harry Post di Kediri. Nah ternyata waktu Harry Post dan tim forensik menggali gitu, yang titik yang tadinya disangka itu adalah makam Tan Malaka, ternyata posisi yang ditemukan itu kerangka yang tangannya itu ditali ke belakang. Miris banget ya. Dan Jelas. waktu ditemuin itu tuh tim forensik tuh langsung menghubungi keluarga Tan Malaka yang ada di Sumatera Barat untuk mencocokkan ngetes ya. DNA-nya. Tapi itu gimana hasilnya? Cocok gak DNA-nya itu benar ininya Tan Malaka atau bukan? Atau itu orang lain yang supaya orang-orang tuh nggak bertanya mana nih Tan Malaka, mana nih gitu makamnya Tan Malaka. Jadi kayak mereka tuh kayak ya udahlah simpen aja nih kerangka di sini gitu loh. Nah karena udah lama banget kerangka yang ditemuinya tuh, jadi dari kerangka itu tuh nggak ada sisa DNA yang bisa dianalisis itu tuh Tan Malaka atau bukan. Karena gitu. udah rusak, udah lama juga Ya ya. karena udah lama juga kan bertahun-tahun. Terus karena sayangnya nih ya, kisah Tan Malaka ini tuh sempat jarang didengar oleh halayak umum nih. Mungkin hanya sejarawan atau politis dan keluarganya saja yang kenal Tan Malaka ini gitu. Aku tuh pernah baca artikel, katanya nih ya Tan Malaka tuh pernah diusulkan jadi Bapak Republik Indonesia. Cuman karena Tan Malaka itu kurang dikenal oleh masyarakat dan ya Pulau Jawa itu ya, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu lebih mereka tuh jadi lebih kenalnya sama Soekarno, nyampe akhirnya jadinya Soekarno Kalau gitu yang popularitas ya. iya. Nah jadi Tan Malaka tuh kalah popularitas sama Soekarno Berarti gitu. popularitas di Indonesia penting dong. Ya bisa bilang gitu gak sih? Sampai sekarang juga kayak ya popularitas itu penting banget ya, berarti itu Gimana emang jadi- itu tuh Gimana turunan- jadinya juga ya kalau dulu tuh presiden pertama kita tuh bukan Soekarno, ternyata Tan Malaka harusnya. Berarti itu maksudnya konspirasi. Ya bisa jadi sih menurut aku. Iya sih. Jadi gitu ya guys, cerita sejarah tentang Tan Malaka. Menurut kalian, jadi siapa sih yang lebih cocok jadi Bapak Republik Indonesia? Apakah Soekarno atau Tan Malaka? Oke guys, sekian episode kali ini. Buat kalian yang suka sama sejarah dan mungkin kalian lebih tahu nih sejarah tentang Tan Malaka, kalian boleh komentar di bawah. Siapa tahu ada sejarah yang lebih gong yang belum kita tahu. Nextnya kita bahas apa ya? Apa ya? Kalian penasaran kan? Stay tune di channel podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Jangan pernah lupakan Tan Malaka. Dialah yang dijuluki Bapak Republik Indonesia. Saat yang lain masih meraba-raba bentuk kenegaraan, Tan Malaka sudah sigap menyiapkan rancangan. Namun Tan Malaka bukan hanya seorang konseptor, ia berjuang nyaris di segala sektor. Berjuang dalam sunyi senyap dengan gerilya jauh dari popularitas karena bergerak serba rahasia. Perjuangan yang begitu lurus dan menakjubkan, menolak segala kompromi yang menggadaikan kemerdekaan, menempuhi segala resiko dan bahaya jadi buronan Belanda dan dimusuhi sesama anak bangsa. Pejuang dan pemikir hebat yang penuh konsistensi, terasing, tersingkir dan dilupakan hingga kini. Inilah tragedi perjuangan Tan Malaka. Ironi sejarah perjalanan Indonesia. Kepada Tan Malaka kita hormat menundukkan kepala. Semoga inspirasinya tak lekang dimakan oleh massa.